Saudara, satu pesan yang begitu indah yang disampaikan oleh Martin Luther kepada anak cucunya adalah yang kuwariskan bukanlah harta duniawi, tetapi harta surgawi, yakni Injil Kristus. Wow, saudara, keren. Sepenggal kalimat itu kita bisa melihat itulah kedalaman isi hati Martin Luther dalam membangun hubungan keimanannya dengan Allah Bapa di sorga. Dan dari situlah kita memahami pada akhirnya Martin Luther mengembangkan teologi yang senantiasa mengubah wajah kekristenan dunia menjadi sebuah wajah yang progresif, yang senantiasa menjadikan Protestanisme itu sebagai sebuah gereja yang go public. Nah, saudara, ada 3 catatan penting yang perlu saya dan Anda pahami. Yang pertama, Martin Luther tidak pernah meninggalkan apa yang disebut dengan warisan kerasulan. Mengapa? Bagi Martin Luther, bahwa karya-karya Allah tidak dibatasi hanya oleh kelompok-kelompok tertentu. Segala rancangan-rancangan Allah yang indah, yang luar biasa, tidak hanya diembankan oleh sekelompok orang, segelintir orang, tetapi terbuka bagi siapa saja, siapapun yang mengenal Allah, yang berjumpa dengan Allah, dia mempunyai kemungkinan untuk dipakai oleh Allah Bapa di sorga. Yang kedua, Martin Luther tidak pernah mewarisi apa yang disebut dengan warisan dinasti rohani. Saudara, ketika kita senantiasa mencermati tentang banyak orang bertanya, di manakah anak cucu daripada Martin Luther? Apakah ada di antara mereka yang menjadi hamba Allah, yang meneruskan Protestanisme di dalam garis pelayanan Martin Luther? Ternyata, saudara, ketika kita cermati, sangat sulit kita dapat fakta bahwa ada anak-anak Martin Luther atau anak cucu Martin Luther yang terlibat di dalam pelayanan gereja secara struktural. Nah, saudara, seperti yang ada dalam chat yang saya tampilkan foto ini adalah seorang keturunan ke-14 dari Martin Luther, dari anaknya yang bernama Paul Luther. Inilah keturunan 14 yang bernama Christian Priest Meyer. Dia adalah salah satu keturunan Martin Luther yang senantiasa menjadi ketua, menjadi tokoh di dalam keluarga dari anak cucu daripada Martin Luther itu sendiri. Nah, saudara, Martin Luther tidak mewariskan sebuah dinasti rohani kepada anak cucunya. Yang ketiga yang Martin Luther wariskan adalah apa yang disebut dengan suksesi Kristiani. Apa artinya? Bahwa setiap orang punya peluang untuk dipakai Tuhan.